Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Ruwayuni, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video ini saya akan membahas mengenai aturan L'Hopital 1. Mengenai aturan L'Hopital 1 mungkin sudah umum digunakan dalam limit fungsi, yaitu di mana kita dapat mencari nilai limitnya dengan cara menurunkan fungsinya. Syarat untuk melakukan ini biasanya yaitu fungsinya itu harus mempunyai bentuk tak tentu, misalnya 0 per 0 atau dia menghasilkan nilai tak hingga. Nah, kalau masih diturunkan juga mempunyai nilai limitnya yaitu 0 per 0 ataupun tak hingga, maka kita berhak menurunkan kita bisa menurunkan lagi, yaitu turunan kedua dari fungsi tersebut. Pada video ini saya membahas mengenai aturan L'Hopital 1, yaitu mengenai bagaimana caranya kita membuktikan bahwa nilai L dari suatu fungsinya itu sama dengan nilai L yang ada di nilai turunannya. Nah, bentuk tak tentu. Jika A didefinisi sebagai limit X menuju C dari fx dan B didefinisikan sebagai limit X menuju C dari Gx, dan jika B tidak sama dengan 0 maka limit fx per Gx sama dengan A per B. Namun jika B sama dengan 0 maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, B sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0 maka limitnya adalah tak terhingga. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka dalam hal ini limit hasil bagi dikatakan tak tentu. Teorema 6.3.3 aturan L'Hopital 1, dimana diberikan A lebih kecil dari B dan A lebih besar dari atau sama dengan min tak hingga, dan B lebih kecil sama dengan tak hingga, maka fungsi f, G terdiferensial pada interval terbuka A, B dengan G aksen X-nya itu tidak sama dengan 0 untuk setiap X itu merupakan elemen dari A, B serta memenuhi limit X menuju A ke kanan dari fx sama dengan 0 dan limit X menuju A ke kanan dari Gx juga sama dengan 0. Maka kedua pernyataan berikut berlaku benar. Yang pertama, limit X menuju A ke kanan dari f aksen X per G aksen X itu sama dengan L kalau menjadi bilangan real, maka limit X menuju A ke kanan dari fx per Gx juga sama dengan 0. Terus pernyataan yang kedua, limit X menuju A ke kanan dari f aksen X per G aksen X sama dengan L itu elemen dari himpunan min tak hingga sampai tak hingga, maka limit X menuju A ke kanan dari fx per Gx juga sama dengan A. Di sini kita nantinya akan membuktikan bahwa ada jarak antara fx per Gx ini ke L itu dengan pemisahan sekecil mungkin kita bisa menggunakan epsilonnya itu nanti lebih besar dari 0. Nah, di sini untuk pembuktian dari teorema ini yaitu jika A-nya itu lebih kecil dari alfa dan alfanya itu lebih kecil dari beta dan betanya itu lebih kecil dari B, maka ada teorema Rolle yang menyatakan menurut teorema Rolle menyatakan bahwa nanti ada G beta itu tidak sama dengan G alfa. Selanjutnya kalau kita membuktikan teorema ini, kita juga memerlukan teorema sebelum ini, yaitu teorema 6.3.2, yaitu teorema nilai rata-rata Cauchy. Itu bunyinya yaitu misalnya ada fungsi f dan g itu dia itu kontinu di pada interval tertutup A, B dan terdiferensiasi pada A, B
dan itu biasa diasumsikan bahwa G aksennya itu tidak sama dengan 0 untuk semua X-nya elemen dari A, B. Nanti dia ada teoremanya F B dikurang F A per G B dikurang G A itu sama dengan F aksen C per G aksen C, dimana C nya itu di A, B. Kita kembali kepada pembuktian teorema ini. Nah, di sini menurut teorema nilai rata Cauchy tadi, bahwa nilai di sini ada nilai, terus dulu ya, menurut teorema nilai rata dari Cauchy bahwa ada nilai maksudnya bahwa ada U nanti di elemen A, di elemen alfa, beta. Itu kalau kita gambar tuh nanti tuh misalnya kan ada seperti ini nih garis. Betul, tadi kan ada A, ini B. Tadi terus ada katanya alfa kan. Ada alfa, di sini ada beta. Terus katanya di antara alfa dan beta ini ada nilai U. Nilai U-nya itu misalnya ada di sini gitu kan. Terus karena tadi ini menurut teorema Cauchy tadi U elemen dari alfa, beta, maka nanti akan didapat bahwa F beta dikurang F alfa itu per G beta dikurang G alfa itu sama dengan F aksen U per G aksen U. Tadi ada U elemen dari alfa dan beta, berarti U-nya itu terletak di antara alfa dan beta. Nah, untuk pembuktian yang pertama, tuh pernyataan yang pertama, itu kan tadi di sini bahwa L itu merupakan elemen dari bilangan real. Jadi di sini jika L-nya itu elemen dari bilangan real dan kita ambil nilai epsilonnya itu lebih besar dari 0 karena ini adalah limit teratur, yaitu limit ke kanan, maka nilai C, maka ada nilai C di antara A, B. Dia ada nilai C. Tuh, ambil aja misalnya kan tadi A, B, ambil aja di sini nilai C-nya. Jadi C-nya itu terletak di antara A dan B, maka sehingga itu nanti kan tadi ada F, tadi di sini ada F aksen U per G aksen U, itu dia jika tadi kan ada di sini kan, jadi dia dikurang L-nya itu dia lebih besar dari epsilon. Maka jika dia berada di C elemen A, B, maka kita akan menggunakan dia Fx U per G aksen U-nya itu lebih besar dari L ditambah epsilon. Kalau dia sebelah sini dia L dikurang epsilon. Dengan menggunakan persamaan dari nilai rata-rata Cauchy yang ini, maka nanti akan didapat bahwa L dikurang epsilon lebih kecil dari lebih kecil dari nilai, masukin fungsinya F beta dikurang F alfa per G beta dikurang G alfa itu lebih kecil dari L plus epsilon, dimana di sini nilainya A lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari beta, lebih kecil dari nilai C. Kenapa nilai C? Karena kalau di sini tadi kan C elemen A, berarti ini dia lebih kecil dari C, bukan B lagi. Nah, jika kita mengambil limit kita menggunakan fungsi limit tadi, di mana limit X menuju A positif gitu bernilai 0,
untuk fx sama dengan gx nya kan. Terus kita masukkanlah dia di sini limit, jadi limit x sama dengan ini lebih kecil dari limit x menuju a positif dari f beta per g beta ini dikurang f alpha dikurang g alpha lebih kecil dari L plus epsilon. Dengan menggunakan limit, kita ketahui bahwa tadi nilai fx fx-nya itu 0 dan limit x menuju a ke kanan dari gx juga 0, maka di sini dia juga mempunyai nilai 0. Jadi di sini nanti kita akan menghasilkan L dikurang epsilon lebih kecil dari limit x menuju a positif karena yang tadi ini 0, ini 0, maka tinggallah f beta per g beta itu lebih kecil dari L plus epsilon, dimana ini betanya elemen dari A sama C, betanya ini dari A, C, berarti AC, berarti di sini ada betanya. Nah, selanjutnya karena ini kan tadi dia betanya elemen dari AC, sedangkan di teorema tadi diminta bahwa ADX elemen dari A, maka ini kita ubah aja, menjadi limit x menuju A ke kanan fx per gx itu sama dengan L atau dia ini lebih kecil dari L plus epsilon. Di sini dia L kurang epsilon, ini dia x elemen dari nilai A, B, maka terbukti bahwa limit x menuju A ke kanan fx per gx itu mempunyai nilai limit yaitu L. Selanjutnya adalah pembuktian pernyataan kedua di mana limit x menuju A ke kanan dari f aksen g dari f aksen x per g aksen x itu sama dengan L. L-nya itu elemen himpunan min tak hingga, maka limit x menuju A ke kanan dari fx sama per gx juga L. Nah, di sini kita akan membuktikan pernyataan yang kedua. Nah, pada ini kan tadi L-nya itu elemen dari minus min tangga dan tangga atau sama dengan jika itu kan. Jika ini kan kasus ini yang B, pernyataannya yang B. Jika L-nya itu sama dengan plus tak hingga dan ini kita ambil misalnya di sini M itu kayak nilai sama kayak nilai limitnya gitu lah. Nilai limitnya itu lebih besar dari 0, maka ada nilai C, maka ada C itu elemen dari A, B, sehingga nanti sesuai dengan teorema Cauchy tadi ada f aksen U per G aksen U nya itu lebih, kalau di sini karena dia tak hingga, jadi di sini dia lebih besar dari M. Maka lebih besar ini untuk ada nilai U elemen dari A, C. Dengan persamaan Cauchy nanti didapat bahwa f beta kurang f alpha per g beta per g alpha nya itu sama dengan itu lebih besar dari M. Nah, untuk pembuktiannya sebenarnya sama aja kayak pembuktian pada pernyataan yang pertama, cuman di sini dia nilai M dan kalau sana dia menggunakan epsilon. Nih dari
ini dari A lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari beta, lebih kecil dari nilai C-nya. Jika kita sama aja, kita langsung mengambil nilai limitnya, itu misalkan limitnya itu X. Kalau di sini kita menggunakan nilai limitnya itu, limit alfanya itu menuju A ke kanan, maka nanti kita akan mensubstitusikan bahwa nilai alfanya itu limit dari f alfanya ini sama dengan 0 dan gx nya 0 sesuai dengan teorema. Maka nanti didapat bahwa f beta per g betanya itu lebih besar atau sama dengan nilai m-nya, karena beta di sini merupakan elemen dari nilai a, c. Nah, karena m-nya itu tadi lebih besar dari 0, maka nanti didapat bahwa fx per gx-nya dari nilai limitnya tadi, karena dia tuh sama dengan L, berarti ini sini limit X menuju A positif ke kanan, dia memiliki nilai limit, dimana ini nanti X nya itu elemen dari A, B. Untuk pembuktian yang L nya itu sama dengan min hingga itu sama seperti ini langkah-langkahnya. Diketahui limit X menuju 2 dari X pangkat 3 dikurang 8 per X dikurang 2. Diketahui bahwa ini merupakan bentuk tak tentu 0 per 0. Dilihat, jika kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 2, maka akan dapat bentuknya 0 per 0. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan limit X menuju 2 dari X pangkat 3 dikurang 8 per X kurang 2, kita dapat menurunkan kedua fungsinya, misalkan fx sebagai x pangkat 3 dikurang 8 dan gx sebagai x dikurang 2, maka turunan dari fx adalah 3x, turunan dari gx adalah 1, maka didapat limit x menuju 2 3x. Karena bentuknya sudah tidak per 0, maka kita substitusikan nilai X sama dengan 2-nya, yaitu menjadi 3 dikali 2 sama dengan 6.